Saatnya Ibar, informasi berita Almitra Sukabumi. Bersama saya, Diarawas Anandita. Pembangunan modern RMU di Kabupaten Sukabumi untuk branding beras berkualitas dan berdaya saing. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menerima audiensi Direktur CV Menata Citra Selaras membahas rencana perjanjian kerjasama investasi RMU antara Perumda Agro Sukabumi Mandiri dengan CV Menata Citra Selaras di Pendopo Sukabumi Kamis 3 Oktober 2024. Bupati dalam sambutannya mengatakan rencana kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Direktur CV Menata Citra Selaras, Yogi Prabowo mengapresiasi Pemkab Sukabumi yang mendorong sektor pertanian dan pariwisata. Yogi menjelaskan, implementasi dalam rencana pembangunan modern rice milling unit di Kabupaten Sukabumi akan dimulai dari pembangunan RMU sehingga terjadi suatu ekosistem. Lalu implementasinya seperti apa? Kita akan mulai dulu dengan pembangunan dari rice millnya. Lalu dari rice mill ini akan mudah-mudahan kita terjadi suatu ekosistem. Di pertaniannya juga kita akan membuat koperasi atau korporasi pertanian. Jadi terjadi direct B2B antara petani dan pengolahannya. Karena kalau kita melihat sebenarnya komoditas padi ini agak berbeda dengan komoditas sayur buah lainnya. Kalau komoditas sayur buah lainnya bisa tuh masyarakat ke pinggir ladang langsung beli, langsung mereka consumption. Tapi kalau padi ini dibutuhkan pengolahan. Jadi setelah dipanen, setelah budidaya, panen, ini butuh diolah menjadi beras. Jadi sebenarnya antara rice mill sama petani ini adalah satu tubuh, satu bagian. Jadi ini harus berkolaborasi bareng erat dan sama-sama maju bareng-bareng, makmurnya bareng-bareng. Jangan sampai ada ketimpangan. Jadi kita dengan pertemuan hari ini sedang membahas secara garis besar apa yang akan kita lakukan. Nantinya akan kita lakukan meeting-meeting lanjutan terkait dengan teknis dan detailnya seperti apa dengan dinas-dinas terkait. Dan juga kita pengen berharap dengan adanya investasi ini akan terjadi suatu tenaga kerja yang baru gitu ya, ada suatu bisnis baru, maka di situ ada tenaga kerja. Kalau lihat tadi ada beberapa informasi kan di sini ada ketimpangan, yang perempuan lebih banyak bekerja, ada yang laki-laki, yang laki juga karena mungkin tidak banyak industrinya. Jadi berharap dari sini ini kita bisa menelurkan usaha-usaha untuk bisa mendapat lahan tenaga ladang buat penghasilan tenaga kerja yang baru. Jadi dimulainya kita harapkan ini masih banyak yang harus kita bahas karena yang namanya investasi ini, kita pengen investasi ini sustainable ya, berkelanjutan dan impactful. Jadi ada beberapa PR yang harus kita lakukan, yang kita harus membuat feasibility study-nya dulu ya, yang pasti supaya kita bisa tahu scale-nya sampai mana, scale up-nya sampai mana, ini bisa kita angkat pendanaannya. Kalau dari RAB-nya sendiri ini potensinya sebenarnya bisa terjadi investasi sampai 1,5 sampai 3 triliun. Tapi kita harus lihat dulu kesanggupannya, infrastrukturnya, lalu supply chain-nya. Yang namanya kita di pertanian ini yang sangat berpengaruh ada produksinya. Percuma kita investasi besar-besar tapi produksinya tidak cukup baik, dan kita juga tidak ingin jadi saat ada suatu investasi di sini di industri pengolahannya ini menjadi predator buat teman-teman yang lain, penggilingan yang sekarang sudah ada. Jadi memang ini konsepnya adalah clustering hulu ke hilir. Jadi saat ada investasi masuk di pengolahan, kita harus make sure dulu bahwa produksinya ini saat kita ambil kita tidak mengganggu pengolahan yang lain. Jadi tadi kita juga menginginkan adanya ekstensifikasi sekitar 15.000 hektar. Jadi seperti konsep inti plasma ya. Jadi saat ada industri ini sudah bisa dicukupi dengan on farm yang memang kita yang baru ini yang ekstensifikasi. Jadi tidak memakan jatah yang lain seperti yang kemarin sempat
rame ya mungkin teman-teman gitu. Jadi kita tidak ingin itu terjadi, dan kita juga akan melakukan proses kemitraan. Jadi kita butuh 40% itu dari on farm yang baru supaya kita bisa mengambil mengolah padinya. Lalu yang 60% adalah dengan kemitraan, penggilingan yang ada. Dan kita juga pengen berharap saat kita melakukan kerjasama kita bisa bareng-bareng mengempowering penggilingan kecil ini dengan melakukan perbaikan sistemnya, perbaikan kerjasama, SOP-nya, supaya sama-sama tumbuh menjadi suatu yang lebih baik lagi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sri Hastuti meyakini dengan adanya modern RMU ini akan menambah pendapatan petani. Sri menegaskan, Dinas Pertanian akan memfasilitasi rencana pembangunan modern RMU di Kabupaten Sukabumi. Disebutkan untuk RMU-nya sebetulnya kan sudah ada. Lokasinya itu kan yang hari ini memang menjadi gudangnya, yang menjadi asetnya Perumda. Cuman kalau mau ada pengembangan ke sana, itu juga ada lokasi di sebelahnya yang kan lahan yang masuknya di pengolahannya Dinas Pertanian. Tapi kalau untuk tadi yang disampaikannya pengembangan lahan sawahnya, karena yang diminta itu adalah lahan sawah di luar lahan sawah existing hari ini, berarti kan cetak sawah baru. Nah itu yang harus kita identifikasi di mana lokasinya. Berarti kan cetak sawah baru yang bukan sawah dibikin sawah. Insya Allah iya, karena tadi kan ini mungkin kapasitasnya cukup tinggi. Artinya memang butuh produksi yang luar biasa. Artinya yang existing hari ini 56.783 itu menjadi salah satu produksi yang akan kita serap dan diikutkan di sini. Tetapi sekali lagi kan ini butuh effort besar ya. Effort besar itu karena hari ini kan sebelum ini dibangun memang kita punya RMU yang existing juga ada 1.700 lebih yang ada mulai dari yang kecil, sedang dan besar. Nah hari ini kan memang petani ke sana nih menggiling padinya. Nah tapi kalau nanti ini ada RMU ini kan lebihnya bukan lebih kepada surplusnya sebetulnya, tapi bisa menambah pendapatan petani. Surplus sudah jelas hari ini sudah gitu ya. Kalaupun dicetak sawah berarti tambah lagi. Nah tapi kita berharap petani hari ini tidak kesusahan untuk menggilingnya, tidak kesusahan untuk memasarkannya karena mereka bersedia untuk menampung kembali. Jadi petani diberi, kalau tadi informasinya nanti pengembangannya petani itu diberi permodalan, kemudian teknologinya full teknologi, kemudian juga penggilingannya di RMU modern ini, kemudian pasarnya mereka siapkan. Tentu kan lebih luar biasa buat petani, tidak usah lagi ke Tengkulak misalnya, kemudian tidak usah lagi mengangkut kemana, di satu tempat itu bisa langsung dibeli di sana. Nah kalau saya sih berpikirnya itu, jadi meningkatkan pendapatan petani dulu. Kalau surplusnya hari ini kita sudah surplus sebetulnya. Harus, karena ini kan sudah ditandatangani Pak Bupati. Nah Pak Bupati sudah mengarahkan kita, kalau dari sisi bisnis mungkin akan dijalankan B2B ya, bisnis antara agro dengan MCS ini, tapi kalau ke dinas itu lebih kepada memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Misal tadi petaninya kita akan komunikasikan, kemudian juga lahan sawah mana yang ditunjuk. Kalau nanti cetak sawah kita coba cari juga di mana yang bisa kita sulap menjadi sawah gitu ya. Itu tugasnya dinas nanti, termasuk mengkomunikasikan kepada petani. Barangkali nanti ada yang tadi jangan sampai ada berebut jatah gabah untuk di RMU yang sudah ada. Jadi nanti berbagi dengan yang sudah ada hari ini, jangan sampai nanti disebut ada monopoli di satu orang gitu. Jadi nanti juga dipetakan siapa di mana gitu ya, sehingga kita berharap ini kerjasama ini sebetulnya tidak ada yang dirugikan dan fungsi bisnisnya ada di Perumda. Kami hanya fasilitasi segala hal di balik itu, jadi support di balik layar aja itu Dinas Pertanian. Demikian Ibar, informasi Berita Ultra Sukabumi.